Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Magda Roselani dengan NIM 20383032 dengan prodi Ekonomi Syariah kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Fakih Ali Syariati dan beserta teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul Dinamika Studi Islam di Barat, Orientalis dan Islam Mono. Pertama-tama, saya akan membahas tentang perkembangan kajian Islam di Barat, khususnya di Amerika Utara. Di zaman kontemporer, dimulai dengan bagaimana kajian Islam atau dalam hal Islamic Studies yang diposisikan sebagai bagian dari Orientalisme. Belakangan ini dimunculkan istilah Post-Orientalisme sebagai respons sarjana Barat terhadap perdebatan Orientalisme. Saat ini studi Islam di Barat, khususnya di Amerika, selain menunjukkan orientasi-orientasi dan metode-metode baru, juga menggunakan orientasi dan metode yang lama. Sarjana di Barat cenderung diisolasikan dalam kesejarahan agama Kristen saja. Kajian tentang Islam pun cenderung pada ranah Islam sebagai agama sarjana, belum menyentuh ranah peradabannya, sehingga kajiannya lebih difokuskan pada kesejarahan dan teks-teks yang dimilikinya. Permasalahan mendasar dalam kajian ini adalah mengenai akar tradisi studi Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bermaksud menelusuri pengaruh Barat terhadap studi Islam di Indonesia. Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan historis. Berdasarkan pembahasannya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa studi Islam tidak dapat dipisahkan dari Orientalisme dalam konteks sejarah dan termasuk sejarah agama Kristen, sebab secara realitas Orientalisme lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan program imperialisme, khususnya di Asia dan Afrika. Studi Islam telah lama ada dan menjadi studi yang penting dikarenakan telah menjadi kebutuhan bagi umat Islam, terutama dalam konteks akademik seperti yang dipelajari di UIN, YIN, dan STAI. Banyaknya intelektual Muslim Indonesia yang studi negara-negara Barat berimplikasi pada corak dan metode studi Islam Indonesia. Dan di sini saya yang pertama akan membahas tentang Orientalisme. Orientalisme didefinisikan sebagai pemahaman masalah-masalah ketimuran. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, Orient yang berarti timur atau bersifat timur. Isme berarti paham, ajaran, sikap, atau cita-cita. Secara geografis, kata orientalis dapat diartikan sebagai dunia timur. Secara etnologis, berarti bangsa-bangsa di timur. Secara analitis, orientalisme dibedakan atas 1. Keahlian mengenai wilayah timur, 2. Metodologi dalam mempelajari masalah ketimuran, dan yang ketiga, sikap ideologis terhadap masalah ketimuran. Para orientalis adalah ilmuwan Barat yang mendalami bahasa-bahasa, kesusastraan, agama, sejarah,
adat istiadat, dan ilmu-ilmu dunia timur. Dunia timur yang dimaksud di sini adalah wilayah yang terbentang dari timur dekat sampai ke timur jauh dan negara-negara yang berada di Afrika Utara. Sejarah Orientalisme. Hubungan antara Islam dan Barat diwarnai pasang surut, bahkan tidak jarang banyak menimbulkan ketegangan di antara dua kutub tersebut. Ketegangan antara Islam dan Barat dapat diacak sampai pada masa Perang Salib. Ketegangan tersebut semakin memperlebar jurang konflik ketika hubungan Islam Barat terprovokasi dengan tesis Samuel Huntington tentang benturan peradaban. Hubungan antara Islam Barat sering penuh ketegangan. Keduanya bersikukuh pada prinsip masing-masing, baik Islam, Kristen, maupun Yudaisme memiliki pandangan-pandangan teologis mengenai sejarah yang dikontrakan dengan pandangan-pandangan dari peradaban lain yang bersifat siklikal dan statis. Di antara pandangan yang memilah konflik Barat Islam itu adalah pertama, hingga kini Barat yang selalu diasosiasikan dengan Kristen dan Yahudi masih menyimpan mitos tentang ketakutan mereka terhadap Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, agar lebih jelas penulisan akan membagi periode sejarah orientalis menjadi 3 fase, yaitu pertama, masa sebelum Perang Salib, kedua, masa Perang Salib hingga masa pencerahan Eropa, ketiga, masa pencerahan Eropa sampai masa perkembangan kontemporer. Memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap penyebaran kebudayaan di Islam di Eropa dan pengadopsian ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di Islam. Di wilayah-wilayah Islam, orang-orang Barat menyaksikan kebesaran peradaban yang timbul dari ilmu pengetahuan dan filsafat. Dengan Perang Salib, mereka seenaknya sendiri menggeruk kepustakaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang Islam. Tujuannya pun berkembang dari sekedar pemindahan ilmu pengetahuan kepada upaya mengkritik, mengecam, dan menyerang Islam dari berbagai kepentingan. Watt menuliskan terdapat 4 pandangan Barat terhadap Islam, yaitu pertama, agama Islam adalah agama palsu dan sengaja memutarbalikkan kebenaran secara sengaja. Kedua, Islam adalah agama kekerasan yang penyebarannya lewat pedang. Ketiga, Islam adalah agama pemuasan dan penikmatan diri. Dan keempat, Muhammad adalah seorang antikristus. Dan orang-orang yang menghembuskan tuduhan-tuduhan terhadap Islam tersebut sebenarnya belum mempelajari secara detail mengenai Islam, atau mereka sudah mempelajarinya namun tidak berani mengakui kebenarannya karena terdapat faktor politik yang melatar belakanginya. Bahkan Barat mendirikan jurusan khusus dalam berbagai universitas untuk mempelajari Islam, baik dalam koridor perbandingan agama maupun studi Islam tersendiri. Mereka berusaha mendatangkan guru besar dari kalangan Islam agar mereka memperoleh informasi yang lebih valid tentang Islam. Dari hasil pembahasan di atas, dapat penulis ambil beberapa kesimpulan mengenai kemunculan dan terjadinya Orientalisme disebabkan antara lain, pertama, terjadinya Perang Salib,
imperialisme dan kolonialisme. Kedua, interaksi Barat dengan orang Islam. Ketiga, penyalinan naskah-naskah dan manuskrip ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Latin. Tujuan Orientalisme secara garis besar yaitu terbagi menjadi tiga. Satu, kepentingan penjajahan. Kedua, kepentingan agama. Dan yang ketiga, kepentingan ilmu pengetahuan. Dan Islamolog sendiri mempunyai makna yang berbeda dengan studi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Islamolog adalah ilmu tentang agama Islam dengan seluk-beluknya. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka mengetahui dan dapat mengamalkannya dengan benar. Sedangkan Islamolog yang dikaji oleh kalangan luar umat Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk Islam dan praktik-praktik di kalangan Muslim semata sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan Islamolog sendiri adalah suatu kajian bidang khusus tentang Islam yang dilakukan oleh penganut agama lain atau yang diselenggarakan oleh institusi selain Islam. Jadi, kesimpulan dari atas penjelasannya, awalnya agama Islam di dunia barat dianggap remeh dan tidak diperdulikan karena para orientalis menganggap bahwa Islam merupakan agama biasa dan hanyalah sebatas ilmu pengetahuan saja, sehingga ilmuwan-ilmuwan barat banyak mengangkat karya tentang Islam yang tidak sesuai dengan sejarah atau kebenarannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bila ada kurang kata atau penjelasan yang kurang dimengerti ataupun dari segi materi, marilah kita didiskusikan pada jam mata kuliah hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.